Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada bab yang keempat dari kitab Tauhid, yakni berkata Syekh, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab keterangan tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Naam, yakni seruan kepada kalimat tauhid, yaitu kepada kalimat la ilaha illallah. Naam. Dan di sini ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan dalamnya pemahaman Asy-Syaikh terhadap perkara ini dan dalamnya keilmuan beliau, sehingga beliau menyusun bab-bab di dalam kitab beliau ini dengan susunan bab yang sangat rapi, runut dari suatu bab ke bab yang berikutnya. Dan tidaklah melakukan yang demikian ini kecuali karena dalamnya ilmunya. Naam. Kemudian di dalam bab yang mulia, yakni bab dakwah kepada kalimat la ilaha illallah, disebutkan oleh Asy-Syaikh setelah 3 bab yang lalu, yaitu yakni tentang keutamaan tauhid, bahaya syirik, dan apa? Beliau menyebutkan tentang kewajiban bertauhid,
kemudian keutamaan tauhid, kemudian bahaya syirik, baru kemudian yang keempat beliau sebutkan tentang dakwah kepada tauhid, yakni kepada kalimat la ilaha illallah. Naam. Yang mana ikhwana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, apabila seseorang memahami atau mengerti 3 bab yang telah berlalu, yang telah disebutkan oleh Syekh dengan pemahaman yang mendalam, maka hal itu telah mencukupi baginya untuk memahamkan dirinya tentang tauhid. Naam. Dan dia bisa beramal dengannya, karena dia belajar tentang kewajiban untuk bertauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian di samping itu dia belajar tentang syirik, maka bahaya-bahaya dari kesyirikan. Maka dengan 3 bab ini seseorang sudah cukup untuk memahamkan dirinya tentang tauhid, dan dia juga sudah termotivasi untuk mengamalkannya dan menghindar dari syirik. Hanya saja tauhid seseorang itu belum sempurna sampai dia mendakwakan tauhid itu sendiri, karena dia hanya beramal untuk dirinya saja. Hal ini belum sempurna, melainkan harus dia berdakwah, memahamkan manusia tentang apa yang telah dia pahami daripada tauhid, kewajibannya, ya, dan bahaya kesyirikan. Maka dengan demikian adalah upaya untuk memurnikan tauhidnya, menyempurnakan tauhidnya, adalah dengan bab yang keempat, yaitu berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid. Naam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, Allah tabaraka wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, berada dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan nasihat menasihati untuk kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk bersabar. Maka di sini dakwah kepada kebenaran. Manusia umumnya di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan umumnya manusia berada dalam kerugian sampai dia beriman, sampai dia beriman dan dia melakukan amal soleh, lalu tidak berhenti pada dirinya saja amal soleh itu, tetapi dia mendakwahkan amal soleh itu, mendakwahkan kebenaran itu, yakni watawasaw bil haq. Dia saling menasihati untuk kebenaran, watawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, sabar dalam mendakwahkan kebenaran. Maka ketika seorang dia paham tentang kewajiban bertauhid, dia mengerti tentang keutamaan tauhid, dia juga tahu bahaya syirik, dan dia telah mengaplikasikan dalam kehidupannya, maka hal ini akan menjadi sempurna apabila dia juga saling menasihati untuknya, yakni berdakwah kepadanya. Maka ini susunan bab yang sangat indah sekali, ya. Naam. Dan ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita katakan dakwah, mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pahami dan kita
sadari bahwasanya dakwah kepada jalan Allah itu adalah merupakan jihad fi sabilillah, merupakan satu jenis dari jenis-jenis jihad fi sabilillah. Nah, dan dakwah secara umum adalah merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat mulia. Dakwah secara umum adalah merupakan amalan yang sangat mulia, dan dakwah adalah merupakan salah satu jenis daripada jihad fi sabilillah, atau dengan kata lain dia merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Naam. Sebab itu kita ketahui bahwasanya jihad dengan pedang atau dengan senjata adalah sejatinya merupakan sarana pendukung. Dia merupakan sarana pendukung, karena itu bukan tujuan utama. Memerangi manusia, berjihad, berperang dengan manusia, itu bukan tujuan utama. Dia cuma sarana pendukung. Untuk mendukung apa? Ya mendukung agar terlaksana manusia itu mereka memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Sebab itu yang utama adalah dakwah. Dakwah kepada Allah ini yang utama. Tapi supaya dakwah ini bisa berjalan dengan baik dan manusia itu bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, tidak terhalang oleh apapun, maka ada sarana pendukung yang namanya jihad. yakni memerangi manusia yang membangkang, memerangi manusia yang membangkang, manusia yang membuat makar, manusia yang menghalang-halangi manusia atau menghalang-halangi orang lain dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah disyariatkan adanya jihad. Maka jihad bukan amalan utama. Ya, bukan tujuan utama maksudnya. Nah, jihad itu sarana pendukung. Jihad dengan pedang, jihad dengan senjata hanyalah sarana pendukung. Maka jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Jangan. Karena tujuan utama itu adalah dakwah, dakwah kepada Allah. Bagaimana manusia bisa mengenal siapa Rabb mereka? Bagaimana manusia bisa mengenal siapa nabinya? Bagaimana manusia bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah yang benar? Itulah tujuan utama. Itulah tujuan utama. Sebab itu para anbiya dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan membawa misi yang utama, yang menjadi tujuan utama, yaitu dakwah. Dakwah, mendakwahkan manusia agar mereka memberikan peribadatan secara murni hanya kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 52 bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi, dan jihadlah mereka dengannya. Para ahli tafsir mengatakan yakni dengan Al-Quran. Jihadan kabira adalah sebagai jihad yang besar. Maka tentu jihad dengan Al-Quran itu bukan saling menumpahkan darah, bukan berperang, tetapi jihad dengan Al-Quran itu adalah jihad dengan hujjah, yakni dakwah, dakwah. Allah mengatakan jihad mereka, jihadi mereka orang-orang kafir itu, jihad mereka dengan Al-Quran sebagai
jihad yang besar, yakni dakwahilah mereka, sampaikanlah kepada mereka al-adillah, nusus, nas-nas dan dalil-dalil dari Al-Quran. Naam, berikanlah mereka argumen, patahkanlah argumen mereka dengan Al-Quran. Maka di sini ayat ini, maka kata-kata jihad di sini yakni dakwah, dakwah mereka dengan Al-Quran. Ya, nah, sebab itu ya ikhwan, pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama bahwasanya di dalam mengalokasikan harta zakat, ya, zakat mal, itu pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama adalah boleh dialokasikan kepada dakwah fi sabilillah, ya, dialokasikan kepada para dai yang berdakwah ke jalan Allah, dialokasikan kepada para penuntut ilmu yang mereka sedang belajar ilmu agama untuk mendakwakannya di jalan Allah. Mereka sedang belajar ilmu agama yang nantinya mereka berjihad dengan ilmu itu, yakni menerangkan ilmu itu dan membentengi agama dari berbagai macam penyimpangan dengan ilmu tersebut. Maka pendapat yang terkuat sekali lagi dari pendapat para ulama bahwasanya harta zakat itu dapat dialokasikan kepada para dai dan kepada para penuntut ilmu. Ya. Nah, dan kita berikan di sini satu catatan lagi, bahwasanya dakwah kepada tauhid adalah merupakan ciri khas dakwah salafiyah. Merupakan ciri khas dakwah salafiyah. Naam. Di mana dakwah salafiyah adalah fokus menyeru umat kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik, memperingatkan mereka dari syirik. Sehingga dakwah salafiyah selalu memprioritaskan dakwah tauhid, menjelaskannya secara rinci dan memberikan peringatan kepada umat dari syirik dan menjelaskannya pula kesyirikan ini secara rinci. Itulah dakwah salafiyah. Nah, hal ini berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya, terutama pada era sekarang ini, di mana mereka berdakwah dengan mengedepankan metode-metode dakwah dan memfokuskan diri mereka kepada dakwah yang mereka sama sekali tidak memperdulikan dakwah kepada tauhid. Andai pun mereka peduli terhadap dakwah tauhid, maka yang mereka bicarakan adalah seputar tauhid rububiyah, seputar tauhid rububiyah. Paling mereka bicara tentang Allah yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan air hujan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah maha besar, Allah maha pengampun dan seterusnya. Fokus mereka paling berbicara seputar dakwah tauhid, tauhid rububiyah. Ataupun kalau mereka menyinggung soal tauhid, ya paling sekilas saja secara global, secara umum saja tauhid. Mereka tidak memfokuskan dakwanya kepada tauhid, tauhidul ibadah, dan mereka tidak mendakwakan tauhid secara rinci dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Sebab itu, ya jangan heran ya, kalau kita lihat gerakan-gerakan dakwah di zaman ini, dakwah semakin berkembang, para pengikut mereka semakin banyak, para jamaahnya membludak, tetapi kita juga saksikan banyak di antara mereka yang hobi
meminta di kuburan, yang hobi tawassul ya dengan kedudukan kedudukan orang-orang saleh di kuburan orang-orang saleh. Banyak di antara mereka yang beriktikaf di kuburan orang-orang saleh. Banyak di antara mereka ya yang tenggelam dan terjatuh dalam kesyirikan dan seterusnya, yang mereka padahal adalah merupakan aktivis-aktivis dakwah. Aktivis-aktivis dakwah. Kita lihat mereka siang dan malam sibuk berdakwah katanya, sibuk memperbaiki umat katanya, sibuk mengajak umat kepada kebaikan katanya. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti tentang tauhid. Nah, inilah perbedaan dakwah salafiyah dan keistimewaan dakwah salafiyah, yakni mereka selalu memprioritaskan dakwah kepada tauhid, dan mereka menjelaskan tauhid ini secara rinci, dan mereka juga memperingatkan umat dari kesyirikan. Dan mereka jelaskan secara rinci kesyirikan itu. Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok sempala. Sekali lagi, kalau mereka berdakwah, maka mereka cuma menyinggung masalah tauhid secara umum, atau mereka berbicara tentang tauhid tetapi fokusnya adalah tauhid rububiyah. Ya, kadang-kadang bahkan mereka menuduh dakwah salafiyah bahwa berbicara tentang tauhidul ibadah adalah merupakan biang dari perpecahan. Jadi kalau kita bicara tentang kita melarang orang dari bertawassul di kuburan, kita larang orang dari melakukan ziarah ke tempat-tempat yang dianggap karamat dan seterusnya, dia katakan ya ini dakwah kepada perpecahan, ya, dakwah kepada perpecahan. Nah, ini perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah yang lainnya. Nah, jadi ini merupakan ciri khas dakwah salafiyah. Ya, kita bukan katakan bahwa berdakwah kepada harta halal itu bukan tidak penting, perkara penting. Kita juga bukan katakan bahwa berdakwah kepada perkara-perkara yang lainnya daripada perkara furu', perkara-perkara cabang itu tidak penting. Tetapi ada yang lebih harus diprioritaskan daripada itu semua, yaitu dakwah kepada tauhid. Kenapa ya kawan? Orang bisa saja dia jadi ahli fikih, tapi kalau akidahnya tidak benar, maka ilmu fikihnya juga bisa rancu. Ya. Ada orang dia sudah belajar hadis, ya, dia sudah belajar, tapi karena tauhidnya tidak benar, akhirnya dia ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tetapi minta di kuburan. Bisa jadi. Ya. Ada orang dia wudu dia sudah benar, ya, tetapi dia bertawakal kepada paranormal. Ya. Bertawakal kepada paranormal, tidak bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia bersandar kepada obat-obatan misalnya, dan dia tidak bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari situ ini kembali kepada perkara tauhid, Nah, baik. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah menyebutkan beberapa dalil, ya, Di antaranya beliau menyebutkan satu ayat Al-Quran di dalam bab ini. Kemudian beliau menyebutkan dua hadis. Dua hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basirah, aku menyeru, aku berdakwah kepada Allah
di atas basirah. Aku apa? Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah bahwa ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basirah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Di atas basirah. Basirah itu apa? Basirah itu di atas hujjah, di atas dalil. Jadi berdakwah itu bukan hanya dakwah ya. Karena Nabi saja berdakwah itu di atas basirah, atau harus di atas hujjah, di atas dalil. Maka orang yang berdakwah dia harus mengerti dalil. Ya, kalau dia tidak mengerti dalil, dia mau berdakwah di atas apa? Ya, apakah berdakwah di atas hawa nafsunya, atau berdakwah di atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya? Dia berdakwah di atas prinsip-prinsip ormasnya? Ya tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala di atas basirah, yakni di atas dalil, di atas hujjah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di sini akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ayat yang mulia ini ada isyarat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, mengumumkan kepada manusia bahwa dakwah kepada tauhid adalah merupakan prioritas dakwah. Merupakan prioritas dakwah. Sebab itu lanjutan ayat itu mengatakan, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, aku berdakwah di atas basirah, dan maha suci Allah, aku ini tidak termasuk orang-orang musyrik. Maka di situ apa? Artinya berdakwah di atas basirah, menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia kepada tauhid. Sehingga Rasulullah bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini ada isyarat perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, mengumumkan kepada manusia bahwa dakwah kepada tauhid adalah prioritas dakwah beliau. Prioritas apa? Dakwah beliau. Dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau? Siapa saja yang apa? Mengikuti jalan beliau. Nah, sebab itu ini yang pertama. Yang kedua, perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah berdakwah kepada Allah di atas hujjah yang nyata, di atas dalil yang nyata. Nah, jadi ini benar-benar dakwah ini adalah dakwah yang ikhlas. Ya, dakwah yang ikhlas, yang dibangun di atas hujjah, dibangun di atas dalil. Maka yang paling pertama itu dakwah yang ikhlas, yang dibangun di atas dalil. Kenapa kita katakan dakwah yang ikhlas? Karena Allah mengatakan di sini, Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Jadi harus ikhlas seruan itu kepada Allah, bukan menyeru kepada kelompok,
bukan menyeru supaya dikatakan dai, bukan menyeru supaya mendapatkan dunia, bukan menyeru manusia kepada jabatan tertentu, bukan. Tetapi menyeru kepada Allah, benar-benar seruan itu kepada Allah. Ya, ini ikhlas, ya, ikhlas. Maka kita dapat memahami bahwa urgensi daripada dakwah itu ada dua, ya. Urgensi daripada dakwah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah di atas basirah. Di atas basirah. Ikhlas merupakan syarat diterimanya sebuah amal, sebuah ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Begitu pula di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas argumen yang dibangun, di atas dalil-dalil yang nyata. Itulah basirah. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ini sebenarnya bantahan, ya. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah ini ya yang penting kita berdakwah. Ya, kita harus mengajak manusia kepada kebaikan. Lalu dia berdakwah, dia semangat sekali berdakwah, tetapi tidak terpenuhi padanya dua syarat ini. Pertama, dia berdakwah bukan kepada Allah, dan yang kedua, dia berdakwah itu tidak di atas basirah. Maka akan terjadi kerusakan di sini. Akan terjadi kerusakan. Ketika dia berdakwah bukan kepada Allah, maka dia akan berdakwah kepada selain Allah. Dia akan berdakwah kepada selain Allah. Apakah dia berdakwah kepada organisasinya, dia berdakwah kepada kelompoknya, atau dia berdakwah kepada partainya, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita lihat di zaman ini, ya. Apalagi kalau kita lihat banyaknya bermunculan gerakan-gerakan dakwah ini, para pendakwah yang semakin menjamur, bahkan kita lihat mereka sangat giat sekali berdakwah kemana-mana. Tetapi kalau kita meneliti, kita memperhatikan, kita menyimak gerakan-gerakan mereka, maka kita dapat memahami bahwa sesungguhnya dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah kepada kelompok. Dakwah kepada kelompok. Mereka tidak mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ahlul ilmi, tidak. Tetapi mereka mengajak manusia supaya jadi anggota kelompoknya. Jadi apa? Anggota kelompok. Maka dia bikinlah gerakan dakwah ini, gerakan dakwah itu, dia bikin berjalan ke sana, berjalan ke sini, kunjungi tempat ini, kunjungi tempat itu. Ya, dia datangi tempat-tempat yang dia katakan ini adalah tempat-tempat dakwah. Tetapi hakikatnya kita lihat di sana diseru manusia bukan kepada Allah, tetapi kepada kelompok. Akhirnya kelompoknya yang kecil menjadi besar, organisasinya yang masih lemah menjadi kuat, ya. Dan bahkan kemudian mulai dari kelompok dakwah berubah menjadi ormas, kemudian berubah menjadi partai, ya. Itu yang kita saksikan, ya. Maaf saja, ya. Ya, nah ini ingin berikan satu contoh saja, kita lihat, ya. Antum tahu ya sekarang kalau ada salah satu partai politik, ya, langsung saja kita katakan partai politik, katakanlah misalnya PKS. Itu awalnya dari mana partai PKS? Awalnya dari dakwah, gerakan dakwah, ya. Dari gerakan dakwah, ya, LDK kampus itu lembaga dakwah kampus, kemudian mulai berkembang, ya. Dia jadilah ormas, kemudian dia jadilah PK, ya, Partai Keadilan, kemudian dia berubah lagi jadi Partai PKS, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, yang tadinya adalah nuansanya atau garis perjuangannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu adalah Partai Islam, ya, yang mengarah kepada Islam, kemudian jadi partai terbuka. Jadi apa? Partai terbuka. Jadi jangan heran kalau ada kader-kader Partai PKS itu yang rajin ke gereja. Biasa saja, tergantung dari wilayah mana partai itu tumbuh dan partai itu besar. Ya, kalau misalnya partai itu besar, misalnya di daerah Tenggara sana, ya tidak ada orang yang ahli sholat di sana. Pasti kader partainya adalah orang yang rajin ke gereja. Sudah pasti. Ya, kalau jadi anggota dewan, ya kalau ada anggaran, ada pembangunan, ya juga pasti larinya ke sana. Otomatis, ya. Jadi ini
berubah. Yang tadinya dari gerakan apa? Dakwah. Ya. Kemudian banyak sekali ormas-ormas yang sampai di lapangan itu terjadi benturan antara satu ormas dengan ormas yang lain, padahal sama-sama aktivis dakwah. Benturan mereka bukan dalam persoalan-persoalan yang prinsip, misalnya masalah akidah bukan. Tapi persoalannya adalah terjadi pergeseran kepentingan di lapangan. Ya, orang lebih banyak ke ormas ini, orang lebih banyak ke ormas itu. Ya, akhirnya kadang-kadang sampai masjid berdekatan dua. Ya, dan kita sering saksikan di sini mungkin tidak ada, tapi maaf saja kalau di Jawa itu kadang-kadang ada dua masjid berdekatan, tapi satunya NU, satunya Muhammadiyah. Ya, corongnya Balai Pengharapan, sahabat hadap-hadapan. Ya, kalau Muhammadiyah lagi kajian ya soronglah lipat ke hantam ke Masjid NU. Nanti Masjid NU salawatan, corongnya lipat lagi, hantam lagi ke Muhammadiyah. Nah, ini bukan apa? Bukan dakwah kepada Allah. Bukan apa? Dakwah kepada Allah. Dakwah kepada ormas, organisasi. Ya. Sebab itu semua orang yang masuk dalam gerakan-gerakan dakwah yang berafiliasi kepada organisasi itu, ujung-ujungnya pasti ada baiat. Pasti ada apa? Baiat. Ada sumpah setia kepada ormas tersebut. Ya. Nanti kalau Anda masih bersama dengan ormas tersebut, loyal, mereka loyal. Wah, loyal sekali. Ya, Anda saudara, ya, sama muslim, keluarga dan seterusnya. Wah, kelihatan ukhuwahnya luar biasa. Tapi begitu Anda tidak bersama dia lagi, itu seolah-olah dia tidak pernah kenal Anda seumur hidup. Ya. Padahal kita di sini dipersatukan bukan karena ukhuwah ormas. Tidak ada itu dalam agama ukhuwah ormas, tidak ada. Ya. Tetapi yang ada itu apa? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Maka di sini apa? Sekali lagi kita katakan, ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada manusia demikian. Ya. Jadi disinilah berbeda ya. Kalau dakwah salafiyah tidak pernah mengajak manusia ya kepada kelompok. Tidak pernah mengajak manusia untuk datang kepada kelompok. Ya, hanya ngaji di Ustadz Fulan saja, atau hanya ngaji di yayasan Fulan saja, atau di sini saja. Tidak ada. Dakwah salafiyah adalah mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dimanapun Anda mendapati majelis yang membahas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka duduklah dan ambillah ilmu di sana. Ya, tidak mau tahu apakah ustadznya Fulan atau ustadznya Hallan. Ya, tidak ada peduli di situ. Sebab itu dakwah salafiyah tidak mengajak manusia kepada kelompok. Bahkan dakwah salafiyah mentahdzir orang-orang yang fanatik terhadap yayasan-yayasan tertentu yang sampai kemudian mempersempit loyalitas di dalam dakwah. Nanti kalau dia orang-orang satu yayasan saja dia loyal, begitu beda yayasan sudah tidak lagi mengajak orang kepada yayasan. Ya, nah ini dakwah salafiyah mentahdzir, memberikan peringatan daripada yang demikian. Ya, karena ini dalam pandangan dakwah salafiyah, barang siapa yang berdakwah kepada yayasan tertentu dan fanatisme dia itu tinggi terhadap yayasan, atau dia patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan melebihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah dakwah hizbiyah. Dakwah apa? Hizbiyah. Dakwah kepada kekelompokan. Al-Quran dan Sunnah tidak memerintahkan kita dakwah kepada kekelompokan. Dakwah kepada Allah. Kalau dia katakan Ustadz, bukan ke salafiyun itu mereka juga fanatisme atau mereka sampai-sampai punya nama yang namanya salafi? Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf yang disebutkan dengan salafi atau salafiyun, maka kita katakan itu hanyalah sebuah penamaan saja untuk membedakan mereka dari dakwah-dakwah sempalan. Ya, soal nama itu tidak ada masalah. Hanya saja karena nama ini punya asal usul. Ya, nama ini punya asal usul. Yaitu apa? Ya, ketika Rasulullah berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, ni'mas salaf laki ana. Sebaik-baiknya salaf
bagi engkau itu saya, kata Nabi, au kama jaa fil hadis. Maka dari sinilah ya kita menggunakan apa nama atau kita menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu mengikuti yang terdahulu dari kita, yaitu dari kalangan orang-orang soleh. Itu bukan organisasi, itu bukan sebuah yayasan, bukan lembaga, atau bukan sebuah nama yang mesti ya, tetapi ini adalah penisbatan kepada para generasi yang terdahulu mendahului kita dengan keimanan dan amal saleh ya, yang kita mengikuti jejak-jejak mereka, dan ini untuk membedakan kita dari kelompok-kelompok yang sesat, firqah-firqah yang sesat ya. Nah, jadi ini bukan nama-nama yang membuat manusia terjatuh ke dalam fanatisme kekelompokan hizbiyah, bukan ya. Nah, kemudian kenapa? Karena kita katakan sekali lagi ya ikhwan, bahwasanya dakwah salafiyah atau dakwah itu dibangun di atas, dakwah itu mempunyai dua urgensi, yaitu yang pertama adalah ikhlas, yaitu dakwah kepada Allah semata-mata, dan yang kedua adalah dakwah harus dibangun di atas basirah ya. Jangan dakwah kepada fulus, tidak boleh dakwah kepada uang, harta benda, tidak boleh dakwah kepada partai, tidak boleh dakwah kepada yayasan, tidak boleh dakwah kepada ormas-ormas tertentu, tidak boleh, sampai-sampai mereka taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan itu lebih taat dari kepada Al-Quran dan Sunnah. Coba saja kalau ketua yayasan sudah putuskan ini nanti harus begini, tidak ada yang melawan, anggotanya nggak boleh melawan, walaupun apa bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan hanya itu, kemana-mana pakai apa nama yayasan ya. Untung saja tidak ada bendera yayasan. Kalau ada bendera yayasan itu di mana-mana ya, orang pengajian itu bendera yayasan full. Atau misalnya ada syekh datang, begitu syekh datang nanti kita lihat penuh dengan bendera yayasan, jadi repot ya. Kita kira ada pertandingan sepak bola ya. Kenapa ya? Karena ini, maka ini tidak boleh. Maka dakwah sekali lagi itu kepada Allah, dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka membangun dakwah mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun dakwahnya. Maka dari itu Nabi mengatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu apa? Dakwah kepada Allah dan dakwah di atas basirah. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dakwah untuk memurnikan ibadah kepada Allah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau telah menghabiskan energi yang besar untuk itu. Coba bayangkan, semasa periode Makkah itu 13 tahun Rasulullah berdakwah untuk memperbaiki akidah. Fokus dakwah Rasulullah adalah memperbaiki akidah, dakwah kepada tauhid 13 tahun lamanya ya. Kemudian pindah ke Madinah, periode Madinah itu baru dakwah kepada perkara furu'iyah, perkara cabang ya, sholat, puasa ya, haji dan seterusnya. Itu masalah cabang. Kalau kita memberikan perbandingan, maka tentu waktu yang dihabiskan ya untuk dakwah kepada tauhid itu jauh lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan untuk yang dakwah kepada perkara furu'. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kemudian kata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Negeri mana? Yaman. Qala lahu, beliau bersabda kepadanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu engkau akan mendatangi para ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah hal yang pertama atau hal pertama yang engkau seru kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi Nabi sudah wanti-wantikan sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Nabi katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau nanti mendatangi para ahli kitab, ya, engkau nanti datangi mereka. Maka dari itu engkau harus berbuat, yang pertama engkau harus lakukan itu, kata Nabi, wal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka itu adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, yaitu persaksian, ya. Nah, wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat disebutkan ila ayyuwahhidullaha, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Yani hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka itu adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah. Kalimatnya berbeda tetapi maknanya sama, ya, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Lalu kata Nabi, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka menaatimu dalam perkara tersebut, fa a'limhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka menaati engkau dalam perkara tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka atau ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala iftarada, telah mewajibkan alaihim kepada mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari semalam, dalam sehari semalam. Jadi bertahap, ya. Yang pertama-tama itu prioritas dulu, prioritaskan kepada mereka untuk dakwah tauhid. Nanti kalau mereka sudah taati engkau dalam mentauhidkan Allah, baru berpindah ke tahap yang kedua, yaitu ajarilah mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam, ya. Fa'inhum ata'u kalidzalik, dan jika mereka telah menaatimu dalam hal tersebut, ya, mereka telah taat kepada engkau dalam perkara sholat itu, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan
tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka ajarilah mereka, beritahulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada mereka. Yaitu zakat apa? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Naam. Ini zakat apa? Zakat mal, ya. Jadi zakat kalau mereka sudah taati engkau dalam urusan sholat, maka ajarilah mereka, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan juga zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya, ya, ini zakat mal. Beritahu mereka tentang kewajiban zakat mal. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka telah taat engkau dalam urusan itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ya. Kalau mereka telah mematuhi engkau dalam urusan tersebut, maka jauhilah olehmu harta berharga mereka. Ya, ini jangan ambil yang lain daripada itu, ya. Ambil itu yang mereka serahkan berupa zakat mal, harta itu saja. Harta-harta bagus mereka yang lain itu jangan engkau ambil. Hati-hati, waspada, ya, dari harta-harta berharga mereka. Ya. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi. Jangan sampai engkau karena bertugas untuk mengambil harta zakat, engkau ambil harta zakat, engkau ambil juga dengan harta-harta yang lainnya. Ya, kalau begitu berarti engkau telah mendolimi orang, ya, telah mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar. Maka takutlah terhadap doa orang yang terdolimi ini, ya, takutlah engkau terhadap apa? Doa orang yang terdolimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antaranya dan Allah. Tidak ada hijab, tidak ada tabir yang bisa menghalangi doanya dari Allah. Antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab yang bisa menghalangi doanya, begitu, ya. Artinya apa? Maksudnya doanya itu makbul, ya. Doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, asal benar-benar terdolimi, bukan merasa terdolimi. Kalau merasa terdolimi itu banyak, ya, pencuri, dia di penjara, dia merasa terdolimi, ya. Padahal ya dia memang ini pantas untuk di penjara karena dia melakukan tindakan apa, pencurian misalnya. Atau orang yang mencuri dipotong tangan, dia merasa terdolimi karena tangannya dipotong. Padahal dalam pandangan syariat ya dia memang pantas untuk dipotong tangan. Jadi bukan merasa terdolimi, tapi memang benar-benar terdolimi. Benar-benar apa? Terdolimi dalam pandangan syariat. Ya, kalau merasa terdolimi ini ya semua bisa merasa terdolimi. Ya, bahkan para pencuri merasa terdolimi, orang-orang yang ditegakkan hukum kepadanya juga dia bisa merasa terdolimi. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah benar-benar orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi itu adalah fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab yang menghalangi doanya. Ya, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh mereka berdua, yaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini
Yang paling pertama ya, dari hadis yang mulia ini ada faedah yang paling nampak, yaitu menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah kewajiban pertama bagi para mukallaf. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi orang-orang yang telah dipikulkan kepadanya beban syariat. Ya. Jadi kalau seorang itu dia sudah terkena beban syariat, ya dia mukallaf, maka kewajiban pertama yang harus dia lakukan itu adalah apa? Tauhid. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan madhab filsafat ya. Madhab filsafat dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ya, orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa apa? Kewajiban pertama itu adalah nadhar. yakni logika, pandangan, penelitian. Ya. Yaitu apa? Pengamatan logis. Pengamatan logis. Untuk apa? Untuk menetapkan adanya sang pencipta. Itu menurut mereka. Ya. Jadi ketika manusia itu dia sudah lahir, dia sudah besar, dia sudah mukallaf, maka kewajiban pertama bagi dia itu adalah pengamatan logis untuk menetapkan adanya sang pencipta. Gitu. Iya. Jadi harus mengamati. Ya. Ini menurut filsafat. Filsafat ini diadopsi oleh Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Tapi kita tidak, kita katakan madhabnya ahlul hadis tidak. Yaitu kita katakan kewajiban pertama bagi mukallaf adalah apa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Kenapa demikian? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai dai yang menyeru manusia kepada Islam, itu Rasulullah sudah wanti-wanti mereka, wanti-wanti sahabat Mu'adz bin Jabal ini bahwa innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan datangi para ahli kitab. Ya. Maka beritahukan mereka kewajiban pertama bagi mereka itu adalah falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, yaitu engkau akan datangi kaum yang belum tahu Tuhan ini, ya, belum mengenal tauhid, maka jadikanlah seruan pertamamu kepada mereka, kewajiban pertama yang engkau harus ajarkan kepada mereka dan merupakan kewajiban pertama mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, syahadat, persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban yang pertama bagi mukallaf itu adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa jelas sekali nampak dari sini apa keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, di mana menunjukkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal ini orang yang layak untuk menjadi dai Rasulullah, ya. Kenapa? Karena ya dipandang luas ilmunya. Maka Rasulullah mengutus dia. Bahkan Rasulullah mengutus 2 orang saja ke Yaman ini, yaitu apa? Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah tidak mengutus sahabat yang lain, padahal para sahabat itu kan banyak ya. Para sahabat itu banyak sekali. Tapi Rasulullah pilih di antara sahabat-sahabat ini ada sahabat-sahabat yang layak untuk jadi dai. Maka diutuslah orang yang layak, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Naam. Dua-duanya diutus ke negeri Yaman. Walaupun wilayahnya berbeda ya. Ada ke Yaman Utara misalnya, ada ke Yaman Selatan, tapi dua-duanya ke negeri Yaman. Ikhwan, kalau seandainya manusia, padahal para sahabat ini semuanya alim ya. Semuanya alim. Tapi ada orang yang lebih layak di antara mereka yang
khusus dalam bidang ini, yaitu jadi dai. Maka di sini tidak semua orang, ya, juga isyarat kepada kita bahwa tidak semua orang itu bisa jadi dai. Ya, jangan antum sembarang aja. Ya, begitu sudah masuk masjid 2 hari langsung jadi dai, atau keluar 3 hari langsung jadi mubaligh, 40 hari jadi wali. Ya, begitu jadi keluar 4 bulan ya jadi di atasnya wali lagi, ya, mungkin bisa terbang. Ya, nah ini tidak boleh. Jangan sembarangan. Ya, orang yang jadi dai itu orang yang punya kadar keilmuan, ya, dan dia memang terampil di bidang itu. Dia punya ilmu, tapi kalau dia punya bahasa untuk menyampaikan ilmu itu juga tidak terampil, juga tidak bisa jadi dai. Ya, butuh keterampilan khusus untuk menyalurkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, ada orang alim punya ilmu luas tapi bisu, tidak bisa jadi dai. Ya. Atau misalnya ada orang punya ilmu luas tentang ilmu agama tapi bahasa Indonesianya nggak benar, juga repot, ya, nggak bisa menyampaikan dengan baik. Maka ini butuh apa? Butuh ilmu yang luas, dan juga punya keterampilan khusus di sini. Sama dengan orang berperang, ya. Yang jadi panglima perang itu nggak bisa semua orang, ya. Anda jadi jenderal itu bisa, Anda jadi bisa banyak itu, banyak prajurit ya bisa banyak. Ya, orang-orang yang mahir di medan perang iya banyak juga. Tapi yang bisa jadi jenderal, bisa jadi panglima itu hanya orang-orang tertentu. Ya, di samping dia punya kemahiran, dia juga memahami tentang strategi perang, ya kan? Dan juga dia punya bakat kepemimpinan. Tidak bisa kalau orang tidak ada bakat kepemimpinan, bagaimana mau memimpin pasukan di medan perang? Ya. Jadi ini tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh sembarangan orang. Jangan asal saja. Ya, na'am. Oke, khana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting. Na'am. Oleh sebab itu, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada satu catatan juga, ya, bahwa delegasi dakwah itu dilihat daripada kualitas, ya, bukan daripada kuantitas. Bukan jumlah banyak, bukan personilnya banyak. Kami waktu, ya, 4 bulan di Singapura itu jumlah kami sekitar 50 orang. Bukan 50 orang. 50 orang kalau nggak tahu tata cara wudhu yang benar ngapain? Ya, apa yang mau didakwahkan? Ya, Rasulullah ketika utus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman itu cuma Mu'adz bin Jabal saja, ya, tidak ada banyak orang, tidak ada satu kelompok terdiri dari sekian puluh orang, sekian ratus orang, tidak ada. Nah, ya, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini harus dicatat baik-baik, ya, harus dicatat baik-baik. Korelasinya dengan bab apa? Ya, korelasinya dengan bab itu bahwa apa? Ad'u ilallahi ala basirah, ya, aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita baca sejarah tentang apa namanya biografi Mu'adz bin Jabal, ya, itu Mu'adz bin Jabal itu keluar ke negeri Yaman itu bukan keluar 40 hari atau bukan keluar apa namanya 1 tahun, bukan. Mu'adz bin Jabal keluar ke negeri Yaman berdakwah itu bukan 3 hari. Mu'adz bin Jabal keluar ke negeri Yaman itu sebagian ahli sejarah mengatakan itu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal itu pada tahun Fathul Makkah, yaitu 8 Hijriah, sebagian yang mengatakan 9 Hijriah, ya. Dan Mu'adz bin Jabal tidak kembali ke kota Madinah kecuali pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Lama tidak? Lama, ya. Coba bayangkan dari tahun 8 Hijriah atau tahun 9 Hijriah katakanlah, ya, sampai kembali di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini kan jadi khalifah 2 tahun, ya. Ya. Jadi taruhlah di tahun pertama misalnya, itu berarti tahun ke-8, ya, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 Rasulullah wafat, ya, tahun pertama Abu Bakar As-Siddiq memerintah kurang lebih 4 tahun, ya,
kurang lebih 4 tahun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu berdakwah di negeri Yaman, ya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang memang mereka telah mengatakan diri mereka bahwa mereka adalah para muballigh, para dai, yang mereka sering datang ke daerah-daerah pelosok, sering datang ke tempat-tempat tertentu untuk berdakwah, maka kita katakan kepada mereka jangan datang cuma sebentar, tapi datanglah dengan mereka ke negeri-negeri tersebut, menetaplah di sana. Menetaplah di sana beberapa waktu, jangan pergi kemudian buat euforia lalu pulang. Datang ke sana bawa kelompok banyak-banyak, bawa kamera, bawa lain-lain kemah dan seterusnya, bawa bantuan sarimi dan macam-macam, sampai ke sana justru makan-makan, habis makan-makan besok pulang. Repot. Yang penting sudah foto-foto, sudah ambil dokumentasi, sudah, kemudian balik lagi. Jadi data, jadi dokumentasi, disebarkan lagi kemana-mana, cari dana. Repot. Repot. Nah, ini tidak boleh. Maka kita katakan kepada mereka, kalau mau berdakwah, berdakwah. Bila perlu tinggal, utus orang untuk tinggal bersama mereka 1 tahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun, ke bila perlu. Dan setelah itu ambil anak-anak mereka, bawa ke markis-markis ilmu, lakukan pengkaderan. Supaya apa? Supaya mereka kembali lagi untuk berdakwah di negeri-negeri mereka. Inilah metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirim Mu'adz bin Jabal tinggal di sana, berdakwah di sana. Dan seterusnya. Nah. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berikut berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Dan bagi mereka berdua, yaitu bagi Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, yaitu pada saat perang Khaybar. Pada saat apa? Perang Khaybar, Apa kata Rasulullah? La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Sungguh besok aku akan memberikan ar-rayah. Ar-rayah itu bendera, bendera panji peperangan, Sungguh besok pagi nanti aku akan memberikan bendera peperangan ini, panji peperangan ini, rojulan, kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulahu, yang dia itu mencintai Allah dan Rasul, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasul pun mencintai dia. Jadi besok, kata Nabi, aku akan memberikan panji perang ini kepada seorang lelaki, yang lelaki itu mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun mencintai dia, lelaki itu. Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Falamma fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka pada malam itu para sahabat tidur, memperbincangkan tentang perkara tersebut.
bahwa ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan panji perang itu. Jadi ketika Rasulullah sudah katakan begitu, jadi begitu selesai itu, fabatan nasu yadukuna lailatahum, pada malam itu semalam suntuk para sahabat itu heboh, ya, bicara, siapa ini? Kenapa? Ya karena kalau diberikan bendera ya sudah pasti dia dipersaksikan bahwa orang itu dia mencintai Allah dan Rasul, keimanannya sudah direkomendasikan, dan juga direkomendasikan bahwa Allah dan Rasul mencintai dia. Dan yang ketiga adalah bahwa dia ini akan Allah bukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Ya. Nah, maka mereka perbincangkan hal ini semalam suntuk. Bahwa apa ayyuhum yu'tahu, siapa yang akan diberikan yu'taha, siapa yang akan diberikan panji itu. Naam. Falamma asbahu gadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Maka tatkala pagi para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan bahwa masing-masing di antara mereka itu berharap bahwa dia yang akan diberi, ya. Semua sahabat itu datang di hadapan Rasulullah, ya. Semua itu membawa harapan kalau nanti panji perang itu diberikan kepada dia, ya. Misalnya Abu Bakar berharap, ya, panji itu diberikan kepada Abu Bakar. Umar berharap, ya. Utsman berharap, ya. Sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair dan lain-lain. Nah, berharap kalau nanti panji perang itu diberikan kepadanya. Setelah mereka semua sampai di hadapan Rasulullah dengan harapan masing-masing demikian, faqala aina Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mana Ali bin Abi Thalib? Rasulullah cari Ali bin Abi Thalib. Faqila huwa yashtaki ainai. Maka dikatakan dia sedang sakit mata, kedua matanya sakit. Qal farsilu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa fi ainai. Maka kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus utusan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu kemudian dia dipanggil, maka dia datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabasaqa fi ainaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya. Wada'a lahu fabara'a ka'an lam yakun fi wajah. Lalu Rasulullah doakan dia, maka sembuhlah mata itu seolah-olah tidak pernah sakit, ya, sembuh total dan tidak ada bekasnya, ya. Subhanallah, sembuh total dan tidak ada bekasnya. Tapi ini bukan berarti, ya, jangan sampai antum kemudian ini sunnah, ya, ludah mata, ya. Ini kekhususan Rasulullah, ludah antum tidak berkah, ya. Nah, ini kekhususan Rasulullah, ya. Rasulullah ludah matanya Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah doakan dia sudah sembuh kedua matanya itu seolah-olah nggak ada bekas. Jangan sampai dalil ini dipakai untuk antum ludah-ludah mata orang, ya, atau jadi tukang berobat nih diludahi, kan orang yang sakit itu diludahi, repot, ya, repot. Nah, tapi ini kita katakan ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'alahu fabara'aka allam yakun bihi wajah. Ya, maka dia Ali bin Abi Thalib itu sembuh total, tidak ada bekas-bekasnya, seperti, ya, tidak pernah sakit, ya, tidak ada bekas-bekasnya luka itu sebelum, bekas-bekas sakit itu sebelum. Fa'atahu rayah. Lalu Rasulullah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib ar-rayah, ya, panji perang itu Rasulullah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Waqal, sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umfud ala rislik hatta yanzila bisahatihim. Kata Rasulullah, berangkatlah dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Berangkatlah dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka, hatta tanzila bisahatihim,
sampai engkau sampai di tempat mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan sampaikanlah kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam yang harus mereka laksanakan. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, andai seseorang mendapatkan hidayah dengan perantaramu, maka khairun laka min humurin na'am, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min humurin na'am, lebih baik daripada unta-unta merah. Ya. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkait dengan syarah hadis ini insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan berikut di pelajaran Kitabut Tauhid. Ya, kita cukupkan pelajaran Kitabut Tauhid pada malam ini sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.